Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Denikawati, mahasiswa RPL PGSD 2022 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tugas ini dilakukan untuk mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah, dan saya menganalisis buku, yaitu buku tematik kelas 1 tema 1. Untuk tema 1, kelas 1 itu tentang diriku, terbagi dari 4 subtema, yaitu subtema 1, aku dan teman baru, kedua, subtema 2, tubuhku, ketiga, subtema 3, aku merawat tubuhku, tiga, subtema 4, aku istimewa. Baik, ini untuk analisis pembelajaran IPS di sekolah dasar kelas 1 semester 1. Untuk subtema 1, aku dan teman baru, pembelajaran ke-1 untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah memberikan informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. Untuk materinya adalah pembiasaan di rumah dengan memberi salam sebelum berangkat ke sekolah. Dan untuk pembelajaran ke-1 juga terdapat kompetensi dasarnya, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah meragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua saat keluar rumah. Untuk materinya yaitu siswa belajar memberi salam dan memberi senyum kepada teman barunya. Baik, untuk pembelajaran ke-1 juga masih di 4.2, indikatornya adalah memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan dan dapat mengingat semua nama teman. Untuk materinya adalah siswa memperkenalkan diri dan juga mengingat nama teman-temannya. Untuk pembelajaran kedua, itu tidak ada pembelajaran IPS, dilanjutkan ke pembelajaran ketiga. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan indikator yaitu menggali informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. Dan untuk kompetensi dasarnya sama di pembelajaran ke-1 dengan indikator 4.2.1 itu mempraktikkan kegiatan memberi salam saat masuk rumah. Untuk materinya di pembelajaran ketiga adalah kita belajar memberi salam kepada guru ketika di sekolah, memberi senyum kepada teman-teman di sekolah, dan juga ketika tiba di rumah itu tidak lupa memberi salam kepada kedua orang tua. Dilanjut ke pembelajaran keempat, itu tidak ada pembelajaran IPS, dan dilanjut ke pembelajaran 5 juga tidak ada pembelajaran IPS. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran ke-6. Masih di subtema 1, yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk indikatornya adalah melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Dan di sini materinya yaitu siswa berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Jadi siswa terbiasa melakukan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan belajar di sekolah. Baik, itu untuk subtema 1, dilanjutkan ke subtema 2 yaitu tubuhku. Untuk pembelajaran ke-1 di subtema 2 yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah mengenali kosakata dan memasangkan bagian-bagian tubuh dengan namanya. Materinya adalah mengenali kosakata dan bagian-bagian tubuh, di mana siswa belajar mengenai bagian-bagian tubuh, belajar mulai dari kepala hingga bagian tubuh yang paling bawah. Baik, untuk subtema 2 masih di pembelajaran ke-1, yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah menunjukkan aturan saat makan di rumah. Di sini materinya adalah aturan saat makan di rumah dengan duduk dengan tertib dan diawali dengan berdoa. Jadi siswa terbiasa dengan melakukan doa sebelum makan. Untuk selanjutnya pembelajaran kedua itu tidak ada pembelajaran IPS, dilanjutkan ke pembelajaran ketiga yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yaitu untuk indikatornya menggali informasi tentang waktu yang tepat untuk tidur pada malam hari dan bangun pada pagi hari. Materinya adalah kegiatan sebelum tidur pada malam hari dan bangun pada pagi hari
pada gambar dijelaskan kegiatan mulai dari menggosok gigi sebelum tidur, kemudian menyiapkan pakaian dan tempat tidurnya, dan juga kegiatan pada bangun pada pagi harinya. Baik, dilanjutkan ke pembelajaran keempat. Untuk kompetensi dasarnya itu memahami bagian-bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dan menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Untuk indikator adalah bertukar informasi tentang bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Di sini untuk materinya yaitu diinformasikan mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dilanjutkan ke pembelajaran masih di pembelajaran subtema 2 di pembelajaran keempat, yaitu untuk kompetensi dasarnya adalah menceritakan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang-orang lain dan cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Di sini indikatornya siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang-orang lain, di mana untuk materinya adalah siswa mampu menceritakan mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Untuk pembelajaran kelima, tidak ada pembelajaran IPS-nya. Dilanjutkan ke pembelajaran keenam, masih di subtema 2, yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk indikatornya adalah menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga secara teratur. Materinya adalah bisa kita lihat pada gambar, yaitu berolahraga secara teratur bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah dengan keluarga agar tubuh menjadi tetap sehat. Baik, itu untuk subtema 2. Kita lanjutkan ke subtema 3, aku merawat tubuhku. Dimulai dengan pembelajaran ke-1, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi aturan berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah menggali informasi mengenai cara menjaga kebersihan tangan dan kaki. Untuk materinya yaitu menjaga kebersihan tubuh, di mana siswa diinformasikan melalui gambar bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh saat tubuh kotor, baik itu mulai dari tangan, kaki, ataupun bagian tubuh yang lain agar terhindar dari kuman ataupun bakteri. Baik, untuk selanjutnya masih di pembelajaran ke-1, yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah menerapkan kebiasaan mencuci tangan secara benar dengan disiplin baik di rumah ataupun di sekolah. Untuk materinya adalah ada gambar cara mencuci tangan. Dengan gambar atau poster cuci tangan ini, siswa mampu mempraktekkan baik di rumah ataupun di sekolah agar bisa menjaga kesehatan tubuhnya terhindar dari kuman dan bakteri. Baik, untuk pembelajaran ke-1, dilanjutkan ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua itu tidak ada pembelajaran IPS. Jadi kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga, yaitu sama dengan kompetensi dasar di pembelajaran ke-1, indikatornya adalah menunjukkan informasi mengenai cara merawat tubuh dengan tepat. Untuk materinya yaitu menjaga kebersihan tubuh, di mana siswa diinformasikan bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh mulai dari rambut bisa menggunakan sampo ataupun tangan bisa menggunakan sabun untuk membersihkan, kemudian cara menjaga kebersihan gigi dengan caranya menggosok gigi setiap hari sehingga siswa dapat mempraktekannya ketika di rumah ataupun di sekolah. Baik, subtema 3. Baik, dilanjutkan masih di subtema 3, di pembelajaran 3 yaitu dengan kompetensi dasarnya yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya adalah mempraktikkan cara menyikat gigi dengan tepat dengan mengamati gambar cara menyikat gigi. Di sini materinya adalah ada gambar di sana itu Dayu menggosok giginya untuk menjaga kebersihan giginya. Jadi siswa dapat mempraktekkan cara menyikat gigi mulai dengan melihat gambar cara menyikat gigi tersebut. Kemudian untuk indikator lainnya yaitu memeragakan kebiasaan mandi pagi dan mandi sore serta menyikat gigi di rumah sesuai dengan aturan yang telah diketahui. Materinya adalah itu kebiasaan merawat tubuh. Jadi siswa mampu menjaga kebersihan tubuhnya dari mulai rambut hingga ujung kaki
Dan juga ada latihan untuk bagaimana siswa ketika sudah melakukan kegiatan di luar ataupun dalam rumah, apakah ketika contohnya misalnya sedang berolahraga di luar, maka ketika pulang ke rumah kita harus segera membersihkan tubuh kita dengan cara mandi. Baik, dilanjutkan ke pembelajaran keempat, yaitu dengan kompetensi dasarnya mengenai IPS, yaitu memahami bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Untuk indikatornya adalah menjelaskan cara menjaga kebersihan tubuh dengan lengkap. Itu cara menjaga tubuh dengan lengkap untuk materinya, itu siswa harus mampu menjaga tubuhnya dengan lengkap dengan cara mulai dari mandi, menggosok gigi, ataupun mencuci tangan dan kaki ketika sudah melakukan kegiatan di luar ataupun di dalam rumah. Baik, dilanjutkan ke pembelajaran masih di pembelajaran 4, yaitu indikatornya menjelaskan cara menjaga kebersihan pakaian saat sedang dipakai dan setelah dipakai dengan tepat. Di sini materinya cara menjaga kebersihan pakaian. Siswa mengamati gambar di sini, yaitu cara mencuci pakaian, bagaimana kita membersihkan pakaian kita sehingga ketika digunakan kembali pakaian sudah bersih. Dan juga ketika kita berkeringat, baik itu setelah melakukan kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah ataupun di rumah, siswa harus mampu menjaga kebersihan tubuhnya, baik itu dengan membasuh dengan anduk ataupun dengan melakukan mandi di rumah ataupun mencuci tangan. Baik, dilanjutkan ke pembelajaran kelima, itu tidak ada pembelajaran IPS, dilanjutkan ke pembelajaran keenam, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan indikatornya, yaitu menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan menjaga kebersihan tubuh di rumah dengan tepat. Di sini untuk materinya yaitu membersihkan kuku dan telinga. Bagaimana siswa dapat membersihkan kuku dan telinganya dengan rajin sehingga kebersihan tubuh tetap terjaga. Dan juga di sini ada kompetensi dasarnya yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Itu untuk indikatornya melakukan kegiatan menggunting kuku dan membersihkan telinga sebagai aturan merawat tubuh yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materinya adalah siswa mampu membuat jadwal merawat tubuh, baik mulai mencuci tangan, menggunting kuku, ataupun membersihkan telinga. Baik itu pembelajaran ke-6 di subtema 3. Kita lanjutkan di subtema terakhir, itu subtema 4, aku istimewa. Untuk pembelajaran ke-1, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Indikatornya adalah menggali informasi tentang ciri khas masing-masing individu di rumah. Untuk materinya, yaitu mengenali ciri khas individu, yaitu di mana kita bisa melihat ada gambar 6 orang anak menggunakan baju adat yang berbeda. Karena setiap orang itu memiliki keistimewaannya masing-masing, baik itu mulai dari bentuk tubuhnya, agamanya, sukunya, ataupun fisik yang lainnya. Tapi kita harus menghargai semua perbedaan tersebut. Kemudian masih di pembelajaran ke-1, untuk indikator kedua yaitu untuk indikator keduanya adalah menceritakan pengalaman mengenai kekhasan masing-masing anggota keluarga dalam kebersamaan di rumah. Di sini materinya yaitu menceritakan kekhasan anggota keluarga di rumah, di mana setiap anggota keluarga memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana kita harus mensyukuri perbedaan tersebut dan menghargainya. Untuk pembelajaran kedua di subtema 4 itu tidak ada pembelajaran IPS, maka kita lanjutkan di pembelajaran ketiga yaitu dengan kompetensi dasar masih untuk mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Indikatornya adalah menuliskan contoh-contoh kekhasan individu di rumah, yaitu materinya kekhasan individu di rumah, di mana setiap anggota keluarga memiliki kegiatan kesukaan yang berbeda, yaitu ada yang memiliki kegiatan kesukaannya misalnya menyanyi ataupun membaca buku, kemudian ada yang membaca koran, dan itu semua kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota individu di rumah, kita harus saling menghormati dan menghargainya.
Dan di pembelajaran ketiga dengan kompetensi dasar, yaitu menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Indikatornya adalah menceritakan pengalaman mengenai kekhasan masing-masing anggota keluarga di rumah secara lisan dengan tepat. Baik untuk materinya yaitu kebersamaan dalam keluarga. Di sini digambarkan bahwa ada sebuah keluarga yang sedang melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu makan siang bersama, di mana setiap anggota keluarga itu ada yang senang makan. Contohnya nasi goreng ataupun yang lainnya, semua anggota keluarga tetap harus memiliki rasa menghargai dan menghormati setiap anggota keluarga ketika suka dengan salah satu makanan. Baik untuk pembelajaran keempat, tidak ada pembelajaran IPS, kemudian pembelajaran kelima, tidak ada pembelajaran IPS, maka dilanjutkan ke pembelajaran keenam. Itu masih sama dengan di pembelajaran ketiga untuk kompetensi dasarnya, dilanjutkan untuk indikatornya yaitu menyebutkan jenis kelamin dan karakter anggota keluarga di rumah dengan tepat, di mana materinya adalah karakteristik anggota keluarga di rumah. Untuk anggota keluarga itu ada jenis kelaminnya, ada yang perempuan dan laki-laki, dan juga ada yang dengan fisiknya, ada yang badannya besar, ada pun kecil, ada dengan sifat yang berbeda. Kita harus saling mengetahui karakteristik setiap anggota keluarga dan menghormati perbedaannya. Baik, dilanjut di pembelajaran ke-6, masih subtema 4, yaitu kompetensi dasarnya menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. Yaitu indikatornya menceritakan pengalaman kerjasama antar seluruh anggota keluarga di rumah dengan baik. Kerjasama antar seluruh anggota keluarga untuk materinya, di mana di sini dicontohkan bahwa ada Lani dengan keluarga sedang membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Jadi kita belajar bagaimana kerjasama antar seluruh anggota keluarga dalam membersihkan rumah, karena itu semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Baik, itu mengenai analisisnya. Kesimpulannya, setiap subtema ini itu ada muatan pembelajaran IPS. Saya rangkum yang pertama untuk subtema 1, muatan pembelajaran IPS-nya yaitu memberi salam kepada orang tua dan guru, kemudian mengenal dan berinteraksi dengan teman baru di sekolah, kemudian mengajak siswa hidup rukun dengan teman di sekolah, dan melakukan kegiatan berdoa bersama sebelum belajar. Untuk subtema 2-nya adalah muatan pembelajaran IPS, yaitu melakukan berdoa bersama sebelum makan, mengenal kosakata bagian tubuh, dan aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. Untuk subtema 3, yaitu muatan pembelajarannya, mengenal informasi mengenai aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah dan sekolah, mengetahui cara menjaga kesehatan tubuh seperti mencuci tangan dan menggosok gigi, dan juga melaksanakan aturan menjaga kebersihan tubuh. Dan yang terakhir, subtema 4, muatan pembelajaran IPS-nya. Yang pertama, mengamati persamaan dan perbedaan teman. Yang kedua, menghargai pilihan teman seperti kesukaan teman. Kemudian yang ketiga, menghargai pilihan anggota keluarganya seperti kegiatan kesukaan. Dan yang keempat adalah menghargai keistimewaan orang lain. Baik, jadi kesimpulannya di semua subtema di kelas 1, tema 1 itu ada beberapa muatan pembelajaran IPS di setiap pembelajarannya. Baik, itu hasil analisis untuk pembelajaran IPS di sekolah dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.